Pemirsa, banjir besar melanda perkebunan Denplot yang berada di antara desa Klatanloh dan Dulipali, Kabupaten Flores Timur pada Senin 15 Januari 2024. Material yang terbawa banjir lahar dingin itu berupa batu-batu besar, kerikil, tanah, batang pohon merusaki tanaman padi dan jagung milik sejumlah petani di dua desa yang berada di Kecamatan Wulanggitang dan Ilebura. Perkebunan Denplot sangat dekat dengan Gunung Lewotobi, lagi-lagi dengan jarak sekitar 5, maksud kami sekitar 4 hingga 5 kilometer. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah tersambung bersama rekan Paul Gabelen, wartawan Tribun Forest yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Paul, silakan laporan Anda selengkapnya. Si Gunung Leutobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, terus mendatangkan kecemasan bagi warga yang tinggal di sekitar gunung itu. Warga terus diteror abu vulkanik dan banjir lahar dingin yang menerjang perkebunan hingga pemukiman warga pasca guyuran hujan deras beberapa hari terakhir. Eh, banjir yang terbawa Banjir yang membawa serta material batu berukuran besar, kerikil tanah, batang pohon dan vulkanik tampak merusaki tanaman padi dan jagung milik sejumlah petani di perkebunan Denplot yang berada di antara desa Dulipali di Kecamatan Ilebura dan desa Kelatanlo di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Nah, desa ini desa Desa Kalatalu berada persis satu kecamatan yang berbeda. Perkebunan Demplot kilometer, dan apabila kita berdiri di perkebunan itu, kita bisa melihat dengan jelas aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki yang terus mengeluarkan gas vulkanik berwarna putih keabu-abuan. Nah, eh, batu seukuran ban mobil bahkan lebih besar dari itu berserakan sepanjang lintasan banjir, lalu bermuara ke lahan padi dan jagung yang paling ternama Koban dan Pedikoban, saudara kandung yang berasal dari desa Kelatanlo. Kami melihat kondisi di sana, tanaman jagung dan padi yang usianya 1 bulan sudah terkubur material bercampur vulkanik beserta bebatuan sehingga hamparan yang mulanya hijau kini berubah menjadi lahan kosong. Selain lahan, fondasi rumah dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 10 meter milik eh, warga di sana juga sudah rusak. Bebatuan menghantam badan fondasi itu sehingga retak dan pecah. Begitu pula tempat usaha batu merah milik mereka yang sudah terkubur dengan material, yang tersisa hanya serpian-serpian batu yang ada di atas muntahan material akibat banjir itu. Nah, dari rumah Justinus Witin di Dusun Duri, Desa Dulipali, warga di Dusun Duri lihat dengan jelas ada aliran baru ataupun kawah material kerikil yang dibawa oleh banjir dari atas gunung. Biasanya aliran banjir melewati kali kukum betan, namun warga dibuat semakin khawatir karena kawah baru ini lokasinya jauh dekat dengan pemukiman warga dan perkebunan warga dengan lebar yang tidak jauh berbeda dengan kali kukum betan. Nah, menurut warga setempat bernama Justinus, pihaknya sering melakukan pendakian ke atas gunung dan beberapa waktu lalu atau sebelum banjir datang, lokasi itu tidak ada kawah dan kawah itu baru muncul kemungkinan akibat beberapa lahan di atas yang sudah gundul
akibat penebangan hutan secara liar dan juga aktivitas-aktivitas lain yang merusak lingkungan. Nah, menurut Kepala Desa Klaten Petrus Muda Kurang, mengatakan lokasi hilir banjir yang berada di kebun Denplot itu di sana terdapat tanaman padi yang menghampar sekitar belasan hektar digarap oleh puluhan petani dari desa Klaten. Nah, memasuki musim penghujan, tanaman kakao ataupun tanaman umur panjang seperti kelapa dan kemiri biasa diapiti oleh tanaman umur pendek seperti jagung, padi, kacang-kacangan untuk merata dengan tanah dan dipastikan gagal panen. Petrus mengatakan saat ini pemerintah desa Klaten sedang melakukan pendataan untuk mendata kerugian material termasuk tanaman-tanaman warga yang rusak tersebut. Hingga saat ini Pemda Flores Timur melalui dinas terkait belum melakukan pendataan bagi warga-warga terdampak yang mengalami kerugian seperti kerusakan lahan, juga atap seng mereka yang mulai karatan dan bocor akibat belerang yang menghujani rumah-rumah mereka. Nah, selain di perkebunan Denplot, banjir lahar dingin juga menerjang kali Wanuring di desa Laukote, Kecamatan Ulanggitang. Akses jalan di sana sempat terputus dan sampai hari ini belum dibersihkan oleh para pihak. Dan Camat Ulanggitang Freddy Muat Aeng kemarin sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Flores Timur untuk mendatangkan alat berat karena lokasi itu menghubungkan wilayah desa-desa di jalur selatan yang juga terdampak erupsi Gunung Rawotobi, sehingga pendistribusian bantuan logistik ke sana terlampau sulit. Dan PLT Dinas PUPR Flores Timur ketika dikonfirmasi kemarin, Ibu Apolonia Korebima mengatakan hari ini pihaknya akan mendatangkan alat berat yang dipinjam dari kontraktor karena dinas PUPR sendiri alat beratnya sudah rusak. Dan untuk data pengungsian per hari ini Rabu 17 Januari 2024, pengungsi saat ini mencapai 6.179 jiwa tersebar di beberapa desa di Kecamatan Ulanggitang, Titehena, dan Demun Pagong. Ada juga yang mengungsi ke Kota Momere di Kabupaten Sika dan Larantuka di ibu kota Kabupaten Flores Timur. Data ini memang menurun dari sebelumnya 6.550 karena beberapa hari terakhir banyak pengungsi yang sudah pulang ke rumah mereka. Nah, untuk lintasan jalan trans Pulau Flores yang menghubungkan antara desa Dulipali dan Nobo yang sangat rawan terkena awan panas. Saat ini Polres Timur melalui Satlantas sudah memasang tanda larangan bagi pengendara agar jangan berhenti di lintasan tersebut, yaitu dari desa Dulipali ke desa Nobo dengan radius kurang lebih 8 km. Karena dua wilayah yang berada dalam satu lintasan itu dekat dengan Gunung Rawotobi Laki-Laki yang terus memuntahkan awan panas dan lava pijar. Demikian rekan Justina informasi yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Flores Timur. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Paul Kabelen, wartawan Tribun Flores, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.